Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar, sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Tayyib, ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil laylah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhis sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhawat, qabla dukhulina ila darsina واستمرارنا في دروسنا وتعلمنا في هذه الليلة هيا بنا ندعو الله تعالى أولا لنا ولوالدينا وجدادنا وجداتنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وأخوالاتنا وأساتذتنا وأستاذاتنا ومن أحبنا ومن رحمنا ومن أحسن إلينا ajma'in, absa'in, akta'in. Ayo ikhwan wal akhwat, sebelum kita masuk belajar bersama, marilah kita memohon kepada Allah dengan wasilah Al-Fatihah, tabarrukan wa tawassulan. Semoga yang sakit di antara kita, keluarga kita, orang tua kita, anak keturunan kita, saudara-saudara kita semua, baik yang masih merasakannya hari ini maupun sebentar lagi akan sembuh, kita doakan semoga semuanya Allah anugerahkan kesembuhan yang sempurna, yang sebaik-baiknya, yang lama maupun yang baru. Yang sedang sulit, semoga Allah berikan kemudahan. Yang sedang sempit, semoga Allah berikan kelapangan dan keluasan. Yang sedang menjalani hidupannya dalam musibah ataupun masalah, semoga Allah berikan jalan keluar yang sebaik-baiknya. Dan juga mohon kepadanya selalu kebaikan, kebajikan, kemakmuran, kejayaan, kesejahteraan, keselamatan, kebahagiaan, penjagaan, perlindungan, kecerahan, keceriaan, kelapangan, dan semua kebaikan yang kita dan mereka semua harapkan untuk kita dan mereka semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad bisirri ummil Qur'an wa barakatiha wa haqqiha. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولهم أجمعين آمين يا رب العالمين ويا إله الناس أجمعين. طيب أيها الإخوان والأخوات، الحمد لله نعود نتعلم مرة ثانية في هذه الليلة باستمرار درسنا في درس الأسلوب العربي باستعمال كتاب الممتاز الجزء الأول. وقد تعلمنا في الأسبوع الماضي درسنا في هذا الكتاب في الصفحة الخامسة والمئة. Pada minggu yang lalu kita sudah sampai halaman atau muka surat atau safhah 105 dari buku Al-Mumtaz jilid yang pertama. Al-Faqrah Al-Ula, alinea atau perenggan yang pertama ya. Al-Faqratul Ula, perenggan yang pertama atau alinea pertama. Ila as-satr wahid ithnani salasa arba'a khamsah sittah. As-satr as-sadis. Ta'allamna ila as-satr as-sadis. Kita sudah belajar sampai baris atau garis yang ke-6. Saya bacakan ya. Saya akan buka dulu whiteboard. Wa waddu an aftah lana as-saburah li awwali marratin. طيب أيها الإخوان والأخوات، أكتب أولا التاريخ واليوم الذي نحن في هذه الليلة. اليوم يوم الجمعة. التاريخ 23 من يناير سنة 2026 ميلادية. درس إعرابي عن الموضوع كسرى والفلاح الشيخ. كسرى والفلاح الشيخ. Ya. Al-thalith, yang ketiga kali ya. Kisra wal fallahu asy-syaikhu. Hada huwa mawdu'una fi hadhihi al-lailah. Tayyib, awaddu an aftah al-safhah ba'daha wa ya safhah ats-tsaniyah min az-zoom. Tayyib, tafaddalu an tanzuru wa tulahizu ma'i ma'an الصفحة الخامسة والمئة. فقال أيها الشيخ ليس هذا أوان غرسك الزيتون لأنه شجر بطيء النماء والإثمار وأنت شيخ هرم. Saya tuliskan kalimat terakhir yang kemarin sudah kita pelajari ya. Faqala Kisra, faqala al-Malik atau Kisra, أيها الشيخ أيها الشيخ ليس هذا أوان غرسك الزيتون. الزيتون لأنه شجر بطيء النماء والإثمار. Syajarun bati'un nama. Ini bagus kalimatnya nih. Kosakatanya kita tahu jadi bati'un nama. Nama dari kata nama yanmu ya. An-nama wal ismar. Al-ismar ini masdar dari asmaro yusmiru
ismarun wal ismari wa anta syaikhun harimun. Wa anta syaikhun harimun. Syaikhun harimun. Ya, tentang harimun kita sudah bahas kemarin ya. Syekhun harimun hanya besar. Apa tuh? Ada ya? Ada. Ada. Ada harimun, ada haramun ya. Tulisannya sama. Ada yang tahu tak artinya haram? Al-haram. Kalau harimun orang yang tua bangka, tua renta. Harimun. Tapi ada nanti kalau kita lihat ya dalam teks bahasa Arab, terutama di Misra, di Egypt, itu ada haram. Ma mana haram? Hunaka? Man yafham makna haram. Ada harimun, itu syekhun, orang yang tua ya. Tapi juga nanti ada haram. Ada yang tahu tidak? Haramun. Kalau harimun artinya lelaki tua. Tapi kalau haramun beda lagi. Al-haramu mabnan khasun fi Misra. Wajadna fi Misra ahraman katsiratan. Kita menemukan di Mesir, di Egypt, di Misra ya, di Mesir, di Egypt, ahraman katsiratan. Ma mana ahram? Ada yang tahu tidak? Berhala, Pak. Bukan berhala. Tu apa tu? Patung. Piramid. Piramid. Oh, piramid. Ya. Piramid itu patung. Piramid. Dia bukan sphinx, patung. tapi piramid. Dia bukan patung. Bentuk Kalau yang batu berwajah dibuat. lion, berwajah singa itu sphinx kan? Ya, Sphinx. Nah, yang musalat, yang triangle, segitiga. Ya, piramid. Piramid. Kalau orang Indonesia menyebutnya piramida. Kalau orang Singapura apa Sakap? Singapura. Piramid. Sama piramid ya. Piramid. Nah, bahasa Arabnya piramid itu haramun. Oh, Haramun. oke. Nah, ini bisa masuk dalam dalam apa tuh namanya video mufradat ya. Saya belum masukkan ini. Sebentar, saya minta izin waktu sebentar. Untuk kita buatkan video singkat tentang piramid ya, haram dan harim. Haram, piramid. Oke. Nah, baik. Jadi hurufnya sama, harimun, haromun, hurufnya sama, tapi berbeda hanya pada huruf ain fiil. Ada yang ro berharokat kasroh, ada ro yang berharokat fathah. Maknanya berbeda. Harimun orang tua yang sangat tua renta, sedangkan harumun piramida atau piramid. Nah, mungkin kita bertanya, kenapa orang tua dengan piramid itu satu akar kata yang sama, berasal dari akar kata yang sama? Ya barangkali piramid itu sudah sangat tua ya, maka disebut dengan haram. Apa Atau saja dengan mas? harimun. Mungkin. Mas. Oke, ini pertanyaan Malik Kisra. Ayo Syekh, wahai orang tua, laisa hadza awana gursika zaituna. Ini bukanlah masa engkau menanam pohon zaitun. Li'annahu, karena pohon zaitun itu syajarun bati'un namai, karena pohon zaitun adalah pohon yang lambat tumbuh. Namaun, tumbuh. Wal ismari, dan juga bati al ismar, lambat berbuah. Wa anta syekhun harimun, sedangkan engkau syekhun harimun, lelaki yang sangat tua renta. Tua renta. Kalau orang Indonesia menyebutnya tua renta atau tua bangka. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Maza ajaba syekhu. Yurid an nara
wa nulahil ma'an ma Ayyuhal jawabu malik. syaikhi. Faqala syaikhu Ayyuhal maliku. faqala syaikhu. Nah, ini terjadi dialog yang sangat baik antara antara raja dengan lelaki tua. Faqala syaikhu ayyuhal maliku. Ayyuhal maliku. Qad gorasa. Qad. Al-jawab mumtaz. Qad gorasa man qablana. Maaf. Bentar. Salah. Qad gorasa man qablana. Man qablana. Fa'akalna. Fa'akalna. Walagrisu nahnu liya'kula man ba'dana. Saya yakin ini kalimat yang sudah kita pahami nih. Walagrisu nahnu liya'kula man ba'dana. Gunakan dhorob ya, qabla dan ba'da. Bagus ini, strukturnya bagus ini. Ya. Nah, sebelum kita pahami, kita akan bahas dulu nahwu secara nahwu dan sorof. Dirasatun i'rabiyatun atau dirasatun lugawiyatun. Faqala syaikhu fa harful apa ini? Harful jawab atau harful ati? Atau harful ati. Atuf. Matufnya kola matuf kepada kola yang pertama, kola al-maliku ya, kola raja, kola al-maliku. Nah, kola yang setelah fakola syekhu ini, kola sebelum kata syekhu ini adalah maktuf kepada kola yang sebelumnya, fakola ayya syekhu yang di situ. Jadi harful ati kola fi'il madhi maktuf ya, fi'lun madhin mabniun ala fathi. Nah, ini adalah maktuf kepada kola, maktufun ala kola. Kola sebelumnya. Asyaikhu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dammatun zahiratun fi akhirih. Ayyul maliku, ayyu ini apa tuh namanya, munada ya, harfun nida ya, maaf bukan munada, harfun nida. Harfun nida. Sedangkan hal ini adalah tanbih, harfut tanbih ya. Harfut tanbih. Nah, al-malikunya ini adalah munadanya ya, munada. Munada marfu. Kenapa munada marfu? Karena bukan idofah, bukan mudhof, maaf. Al-maliku ini munada tetapi dia menjadi marfu. Mengapa? Karena bukan munada mudhof. Munada itu ketika mansub, munada menjadi mansub itu adalah ketika menjadi mudhof. Misalnya ya Rasulullahi. Sedangkan al-maliku di sini bukan mudhof. Kalau disebut mudhof tidak ada mudhof ilaihnya. Al-maliku ada alif lam. Al-maliku ada alif lam sehingga tidak mungkin menjadi mudhof. Nah, al-maliku bukan mudhof, maka ketika menjadi munada maka marfu'. Itulah sebabnya ayyuhal maliku, ayyuhar rasulu, balligh ma unzila ilaika wa lam taf'al fama ballaghta risalata. Ma al-maliku munada marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Qad harfut taukid mabniun ala sukun. Gorasa fi'lun madin mabniun ala fathi. Nah, coba mana fa'il dari gorasa? Nah, sebelumnya kita sebut dulu man adalah mausulatun ya, atau ismu mausuli ya. Man mausulatun mabniun ala sukuni. Mabniun ala sukun
Fi mahalli apa coba? Fi mahalli Fa'il. raf'in. Fa'il. Fa'il dari mana? Gharasa. Nah, fa'il dari gorosa. Isim mausul bisa menjadi fa'il, bisa menjadi maf'ul, bisa menjadi majrur, bisa menjadi mudhof ilaih ya. Isim mausul banyak ragam kedudukannya. Qoblana qobla adalah dzarful zaman. Qobla dzarful zaman. Terus Bahwa na mudhaf. domir ya mudhof qoblana dzarful zaman mudhof betul. Qoblana na domir muttasil mabniun ala sukun fi mahalli Jarin. jari Mudhafun ilaihi. mudhafun ilaihi. Oke, baik. Fakalna, di sini ada fa. Tebak apanya fa apa yo? Harpato. Fa atop lagi. Fa harful ati. Maktuf. Akalna jadi maktuf kan? Akalna ini Ya, fi'il madi, maaf fi'il madi mabni. Fi'il madi mabni bahwa maktufun. Oke. Maktuf alihnya mana? Korosa. Ya, betul. Gorosa yang terdekat. Akalna fil madi, gorosa fil madi. Berarti antara akalna dan gorosa, dua-duanya sama-sama selevel fil madi. Selevel sama-sama fil madi. Maka akalna dan gorosa bisa menjadi maktuf dan maktuf alaih. Sedangkan wala grisu. Nah, wawunya huruf apa nih? Pasal cakap sekarang kita tanam. Ya. Wawunya atop atau apa ini? Atof atau istinaf? Enough Ustaz. Sebab tak nampak nak balik gimana. Setelah wawu ini fi'il apa? Mudhari Fi'il kan? mudhari. Kalau kita mengatakan nagrisu ini ma'tuf, berarti harus ada ma'tuf alaih. Ma'tuf alaihnya harus sama-sama fi'il mudhari kan ya? Ya. Secara teori yang kita biasa sampaikan, antara ma'tuf dan ma'tuf alaih kan harus sama. Ya. Madi, mudhari begitu kan? No. Sedangkan nagrisu fi'il mudhari. Sementara sebelum kata nagrisu tidak ada fi'il mudhari. Nah, maka kalau kita mengatakan nagrisu menjadi ma'tuf, nampaknya tidak ada ma'tuf alaih yang selevel sama-sama fi'il mudhari. Nah, karena nagrisu tidak memiliki ma'tuf alaih yang selevel sama-sama fi'il mudhari, berarti nagrisu tidak menjadi ma'tuf. Dan karenanya maka wawu sebelumnya juga kalau disebut sebagai wawu atop, kalau tidak ada ma'tuf berarti tidak ada atop. Kalau tidak ada ma'tuf berarti tidak ada ma'tuf, tidak ada huruf atop gitu. Nah, karena itu maka kalau menurut saya wawunya di sini menurut saya sih bukan sebagai maktuf kepada gorosa, tetapi dari segi makna justru berkaitan. Qad gorosa man qablana fakalna. Qad gorosa sungguh telah menanam. Siapa yang menanam? Orang sebelum kami. Fakalna. Kemudian kami makan. Nah, wala grisunahnu. Menerjemahkannya gimana? Dan kami menanam atau sedangkan kami menanam? Secara bentuk kata nagrisu ini fiilnya fiil mudhari, sehingga dia tidak tepat kalau disebut sebagai maktuf kepada gorosa. Tetapi dari segi makna, gorosa telah menanam dan nagrisu sedang menanam. Dari segi makna, dua-duanya berkaitan dengan makna yang sama, menanam ya. Nah ini kemuskilannya di sini. Tapi masanya berbeza. Masanya berbeda. Masanya berbeda, maknanya sama. Makna berbuat, menanam. Yang satu gorosa fil madi telah menanam, yang satu nagrisu sedang menanam. Beda Sekarang makna. ni Asyik tu tengah menanam. Ya, nagrisu sedang menanam. Jadi menanamnya sedang terjadi. Hadir sedang terjadi sekarang. Sedangkan gorosa sudah lampau kan? Ya. Ya.
Bagaimana kalau begitu solusinya? Apakah nagrisu ini menjadi maktuf kepada gorosa? Dari segi bentuk kata tidak menjadi maktuf kepada gorosa. Tapi dari segi makna, aktivitasnya sama-sama menanam. Nah, kalau menurut saya wana grisu di sini wawunya kalaupun disebut huruf atof ya, tidak begitu tepat kepada gorosa sebab matuf adanya gorosa fil madi, nagrisu fil mudhari. Nah, sehingga kalau begitu wawunya bukan huruf atof. Nah, lalu kalau bukan huruf atof, wawunya huruf apa? Nah, saya lebih berpendapat wawunya adalah wawu istinaf, permulaan. Istiqnal. Permulaan. Istiqnal. Nanti menerjemahkannya bukan dan, tetapi sedangkan. Sedangkan tuh kalau bahasa Indonesia biasa menerjemahkan dengan kata sedangkan. Apa sedangkan? Sungguh orang sebelum kami telah menanam, kemudian kami makan. Sedangkan kami menanam, sedangkan kami menanam, liak pula mamba'dana, agar orang setelah kami makan. Liak pula. Nah, jadi menurut saya wawunya di sini agar konsisten ya antara yang kita pelajari bahwa maktuf dan maktuf alaih itu harus selevel, harus setara. Madi, mudhari, perintah dengan perintah atau larangan sama ya. Perintah itu dengan larangan boleh bercampur, positif dan negatif boleh bercampur. Fil amar perintah positif, lakukan. Kalau nahi perintah negatif, jangan lakukan. Itu boleh menjadi maktuf alaih. Begitupun nagrisu dengan la nagrisu, positif dan negatif, menanam dan tidak menanam boleh menjadi maktuf alaih. Sedangkan madi dan mudhari sejauh saya tahu ya itu tidak begitu tepat kalau menjadi maktuf alaih. Nah, lalu solusinya bagaimana? Maka menurut saya solusinya wawunya adalah istinaf, permulaan, yang nanti maknanya adalah sedangkan atau sementara. Begitu. Oke. Itu pemahaman saya ya. Tapi jikapun misalnya nanti ada yang berpendapat wawunya ada huruf atof dengan alasan nagrisu fi'il mudhari yang maknanya sama menanam dengan gorosa yang juga maknanya menanam, satu makna ya, barangkali bisa kita pahami juga begitu ya. Begitu. Baik. Nagrisu fi'il mudhari marfu'un wa alamatu raf'i dhamma dhahira fi akhirih. Domirnya apa nagrisu? Domirnya nahnu kan? Ya, Nah, Pak. tapi ini selepasnya ada nahnu lagi. Nahnu ini apa? Domir munfasil kan? Munfasil. Iya. Domirun munfasilun mabniun ala dhammi fi mahalli apa tuh? Fi mahalli raf'in fa'il. Raf'in fa'il. Fa'il. Fa'ilah. Kan nagrisu sudah ada nahnu di dalam nagrisu. Oh iya. Nagrisu kan di dalamnya ada domir. Naam. Ada nah. Domirnya nahnu kan nagrisu itu. Iya. Seandainya kita tidak mengatakan nahnu, Pun boleh. Pun itu boleh. sudah boleh. Mana grismu liat kula membada itu sudah boleh. Ya. Ditakkid ke Ustaz? Nah, betul litakid atau taukidan sebagai penguatan. Penguatan. Nah, Bapak Ibu semua, nagrisu di dalamnya kan ada domir nahnu. Nah, domir nahnu yang terdapat pada nagrisu itu kedudukannya fa'il kan? Naam. Ya. Nah, fa'il itu rofa atau nasab? Rofa. Rofa. Berarti nahnu selepasnya yang kita beri bulatan ini, nahnu ini adalah domirun munfasilun, dan nahnu itu adalah domir munfasil li rof'i untuk rofa. Nah, Bapak Ibu semua, saya pernah sampaikan dahulu, mungkin di kelas ini atau di kelas yang sebelumnya, bahwa jika kita menemukan domir munfasil setelah isim sebelumnya, mana isim sebelumnya? Nagrisu ada domir nahnu kan? Berarti dalam nagrisu itu ada isim. Isimnya isim domir. Apa domirnya? Nahnu.
Berarti di sini ada dua nahnu. Pertama, nahnu yang tersembunyi, domir mustatir dalam kata nagrisu. Yang kedua, nahnu yang domir munfasil, yang nampak, terlihat oleh kita, nahnu tertulis, yang saya beri bulat merah. Berarti nahnu yang kedua ini, yang saya beri bulatan, ini adalah domir munfasil yang datang setelah domir nahnu atau domir na dalam Satir. kata nagrisu. Ya. Dan nun yang terdapat pada kata nagrisu itu isim. Nah, maka jika kita menemukan domir munfasil setelah isim sebelumnya, maka domir munfasil itu kedudukannya adalah sebagai taukid. Oke. Sebagai taukid. Sama dengan ungkapan begini, mungkin juga pernah saya sampaikan ini. Ungkapan dalam ayat, inna nahnu Nazalna nazzalna dzikra. dzikra wa inna lahu lahafizun. Coba lihat. Inna, ada huruf inna ditambah na, begitu kan? Ini ada domir tidak dalam na? Ada. Ada. Domir apa? Domir Nahnu. juga kan? Nahnu juga, nahnu. Dalam Ya. domir nahnu juga. Tetapi nahnu dalam kata inna itu kedudukannya apa? Taukid. Isim inna. Isim inna. Nah, isim inna itu Isim inna. mansub atau marfu atau majrur? Isim inna mansub. Isim inna Mansub. mansub, berarti inna, nanya itu mansub. Fi halatin nasbi. Nah, berarti nahnu ini kan domir munfasil. Dan domir Iya. munfasil selalu domir rofa, ini domir rofa. Tapi tadi kita sampaikan, kalau ada domir munfasil setelah isim sebelumnya, maka domir munfasil itu kedudukannya sebagai Taukid. Taukid. sebagai taukid. Tetapi kita pernah belajar bahwa taukid itu kan mengikuti ya, tabi. Iya. Tabi. Tapi kepada kata yang muakkad Sebelumnya. yang dikuatkan. Nah, kalau kata yang dikuatkan yang muakkadnya itu rofa juga. Kalau kata yang dikuatkannya itu mansub, maka domir munfasil juga mansub fi mahali begitu. Fi mahali Nasbin. apa? Nasbin. Mansub juga. Nasbin. Kalau misalkan majrur, maka fi mahali jarid majrur juga begitu. Jadi bentuknya adalah domir munfasil lirofi. Nah, itu domir munfasil, domir rofa, tapi munfasil begitu ya. Tetapi fi mahali tergantung. Kalau dia taukid bagi nasab, bagi mansub, maka dia menjadi mansub. Kalau dia taukid bagi marfu, maka dia juga marfu. Kalau dia taukid bagi majrur, maka dia juga menjadi majrur. Nah, untuk kasus dalam ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizuna, inna nahnu di sini domir nahnu, ini nahnunya adalah taukid bagi na, dan karena na adalah Isim inna. isim inna yang mansub, maka Jadi fi mahali nasbin. maka nahnu di sini adalah fi mahali Nasbin. nasbin, ya isim inna juga. Isim inna. Fi mahali Isim nasbin isim inna. inna juga mengikuti Isim mengikuti na. Ya, ya. Isim inna. Iya, sama, i'rabnya sama. Ya. Karena taukid itu tabi, mengikuti. Begitupun kata nahnu dalam nagrisu, wa nagrisu nahnu. Nahnu di sini domir munfasil, domir rofa. Saya ingatkan lagi, Bapak Ibu semua, kita sudah belajar domir kan 18. Ana, anta, huwa, ana, anti, hiya, nanu, antumahuma, nanu, antumahuma, nanu, antumhum, nanu, antunahuna. Itu semua adalah domir munfasil lirraf'i, untuk rofa. Asalnya domir rofa. Tetapi ketika ada domir munfasil setelah isim sebelumnya, maka dia menjadi taukid. Dan karena dia menjadi taukid, berarti dia mengikuti isim yang muakkad yang dikuatkannya. Kalau isim yang dikuatkannya itu nasab, maka domir munfasil juga nasab. Begitupun kalau rofa juga, kalau majrur, kalau jar juga seperti itu. Nah, kembali ke sini.
Wa nadrisu nahnu dhamirun munfasilun fi mabniyun ala dhammi. Kita ulangi lagi. Nahnu dhamirun Nun fasilun. munfasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli Raf'in. raf'in tawkidun Fa'il. li nahnu. Lin. Li nahnu lagi. Begitu. Oke. Oke, berikutnya kita lanjutkan. Terus liyakula. Li apa ini li? Lamu taukid. Bukan. Taukid Lamu kan taukid itu menjawab. li-nya lah harokatnya fathah lah. Dia mansub. Li ini apa? Li Lamu li ta'lil. untuk. Ini mutaklil Ustaz. Li-nya Ataupun lamu Bi ta'lil. an mudmarah. Marah. Oke. Pasti ada ad. Baik. Baik. Ini kita sebut dari segi makna, li di sini maknanya adalah lamu ta'lil yang maknanya untuk. Mutaklil. Tapi dari segi jenis ini li ini adalah huruf jar. Jadi li harfu jarin ya. Saya tulis nih harfu jarin. Mabniun ala kasri. Wa huwa lamu ta'lil. Taklil. Ta'lili. Bapak Ibu Kalau semua, kita- kalau Kalau kita tak sebut huruf jar boleh. Lam li ta'lil. ya boleh boleh Lamu saja. ta'lil. Lamu Lamu ta'lil. Sebab memang kalau ada li diikuti oleh fi'il mudhari, itu li-nya adalah lamu ta'lil secara makna. Ya. Secara makna itu memang lamu ta'lili. Sebagaimana begini, sebagaimana inna, kan inna biasanya orang menyebutnya harfun nasbi saja ya. Inna harfun Iya. nasbi. Nah, harfun nasbi itu adalah inna sebagai jenis. Inna adalah huruf nasab. Nah, huruf nasab itu adalah jenis huruf. Kan kata ada 3, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Nah, isim ada banyak jenisnya. Fi'il ada banyak jenisnya. Huruf juga ada banyak jenisnya. Ada huruf nasab, huruf jar, huruf jazm, ada huruf qasam dan sebagainya kan. Nah, ini Iya. itu huruf nasab atau harfun nasbi. Nah, penyebutan harfun nasbi itu adalah inna sebagai jenis. Jenisnya huruf nasab yang menasabkan isim sesudahnya. Tetapi dari segi makna beda. Dari segi makna inna itu adalah huruf taukid, ya kan? Ya, Iya. itu. Makanya saya suka menyebutkan inna harfun nasbi wa taukidi. Harfun nasbi itu jenisnya, harfun taukid itu maknanya. Nah, maka begitu juga li. Li itu dari segi jenis ya huruf jar. Tetapi maknanya adalah lamut ta'lili atau lamun li ta'lil. Apa makna dari lamut ta'lil? Lamut ta'lili itu maknanya adalah huruf lam yang maknanya untuk atau agar atau supaya. Ta'lil itu maksudnya apa? Dia kata illatun begitu ya. Allah yu'allilu ta'lilun. Sebagai tujuan gitu, sebagai tujuan, sebagai alasan kenapa sebuah tindakan dilakukan, tujuannya adalah Lamu saya ta'lil. belajar untuk memahami. Ata'allamu li'afhama. Tuh. Ya. Mengapa saya belajar? Karena untuk memahami. Nah, berarti karena untuk memahami, untuk itu maknanya berarti tujuan dari mengapa saya belajar. Ini Belajar apa? adalah alasan, memahami adalah alasan agar saya, memahami adalah alasan kenapa saya belajar. Taklil itu alasan atau bermakna tujuan. Jadi kesimpulannya, jenisnya li ini adalah huruf jar. Sedangkan fungsinya atau maknanya adalah lamut ta'lil. Oh, lamnya tidak tertulis ya. Wa huwa lamut ta'lili atau lamun litta'lili. Lamut ta'lil. Apa itu lamut ta'lil? Secara mudahnya, lamut ta'lil adalah huruf lam yang
datang sebelum fi'il mudhari yang maknanya adalah untuk atau agar atau supaya begitu. Oke ya. Nah, terus ya'kula fi'il apa? Fi'il mudhari. Mudhari mansub. Mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Nah, masalahnya kenapa ya'kula menjadi fathah? Ini sudah berulang kita sampaikan. Tadi Kalau an. ada fi'il mudhari diawali oleh li, itu sesungguhnya Li'an. ada an. Asalnya dari an ya'kula. Di an ya'kula. Jadi, Bapak Ibu, kenapa ya'kula menjadi fathah? Itu bukan karena ada li, tetapi karena ada huruf an. An itu adalah huruf nasab. Nah, karena ada huruf nasab, maka ya'kulu berubah menjadi ya'kula. Akan tetapi dalam kalimat ini, kalau ada li diikuti fi'il mudhari, maka huruf nasab an boleh dibuang. Makanya disebut dengan an Mudammaroh. mudmarroh. Boleh ya, jawazan, boleh dibuang, boleh tidak. Li an ya'kula boleh, li ya'kula boleh. Jadi ya'kula itu fathah bukan karena huruf jar li, karena huruf jar li hanya masuk ke isim. Sedangkan ya'kula itu fi'il mudhari. Tidak bisa huruf datang sebelum fi'il mudhari, tidak bisa. Nah, tetapi kenapa di sini ada li kemudian fi'il mudhari? Nah, itu karena ada huruf an yang dibuang atau disembunyikan. Li an ya'kula atau li ya'kula. Nah, mana fa'il dari ya'kula? Nah, ini dia, man. Man lagi-lagi ini man mausulah ya. Man mausulah. Kedudukannya apa ini? Fi mali raf'in Raf'in. fa'ilun. Fa'ilun. Tulis di atas ya. Man ini fa'il dari ya'kula. Fi mali raf'in fa'ilun. Ba'dana ba'da dzarfuz zaman. Bahwa mudhaf. Bahwa mudhaf, betul. Nah, dhamir muttasil Domel Mabni ala sukun sukun. hal jarin Af'ul bih. da Mudhafun ilaihi. Mudhafun Ilaihi. mudhafun ilaihi. Ilaihi. Ya. Nah, ini kalimatnya bagus ini. Ini lelaki tua yang visioner ya. Visioner apa? Visioneri, visioner, visioner. Visionary. Visioneri ya. Visioneri ya. Ya, visionari atau betul tak saya tulis? Betul. V I Visionary. S I O N I atau N A? N-A. Oh, visionari ya, bukan visioner. NA ya. Oh, maaf, salah tulis. Oke. Visioneri. Nah, lelaki tua yang visioneri ya, tidak memikirkan dirinya sendiri tapi juga untuk masa depan. Sebab dia merasa bahwa dia juga makan sekarang itu karena orang sebelumnya menanam. Menanam itu adalah sedekah yang sangat luar biasa. Karena tidak semua orang sanggup menanam. Dan ketika kita melihat tanaman-tanaman di depan kita, kita menikmati hijaunya, menikmati oksigennya, menghirup udara yang segar darinya, baik sawah-sawah yang luas maupun pegunungan yang banyak pepohonan, banyak pokok-pokok di situ. Kemudian kita melihat pemandangan begitu wonderful, begitu indah, begitu mempesona, menakjubkan. Itu semuanya bukan kita yang menanam. Yang menanam adalah para petani, menanam adalah para peladang, yang menanam adalah orang-orang tua seperti yang ada dalam cerita ini. Nah, mereka telah berjasa bagi kemanusiaan dan juga bagi alam semesta dan lingkungan. Maka mereka lah pahlawan-pahlawan kehidupan. Nah, kata si tua ini, qad gharasa man qablana fa'akalna wa nadrisu nahnu ya'kula man ba'dana. Di sini orang tua menegaskan dengan nadrisu nahnu. Dia menyebutkan nahnu 2 kali. Pertama, dalam kata nadrisu ada dhamir nahnu, kemudian nahnu yang kedua adalah nun taukid. Berarti kamilah yang menanam hari ini. Dia kula man ba'dana. Ini lelaki yang sangat responsible ya. Sangat bertanggung jawab. Alhamdulillah. Ini pelajaran yang sangat luar biasa ini. Ketika baca judul ini tercengang.
Ya, orang tua yang baik. Orang tua yang baik. Baik, sampai sini dulu barangkali ada soalan Bapak Ibu. Cukup. Oke. Cukup. Cukup. Kita lanjutkan ila al-faqratis tsaniyah. Kita masuk ke perenggan kedua. Nah, apa berikutnya yang terjadi? Faqala Qisra. Faqala Kisra. Barisnya kena betulkan. Dekat sini Kisri. Iya. Ya, Barangnya beginilah. kasih. Faqala Kisra bukan Kisri. Kenapa Kisri? Error lah, error. Tak apa, Pak. Error ya, error. Mohon maaf ya. To err is human. Correct. Saat dalam pelajaran SAD juga ya, sekolah Arab digital, Ibu Sukarti sampaikan itu saya tulis assalamualaikum tapi tertulisnya assalamualaikum. Ya begitulah manusia ya. Terima kasih banyak sudah diberitahu Ibu Sukarti. Alhamdulillah. Faqala Kisra zih. Ahsanta. Nah, ma makna zih? Di sini saya sudah tuliskan nih. Zih, ma makna zih? Ahsanta. Nah, zi ini adalah ungkapan ya. Maknanya adalah ahsanta. Zi. Ini kalau kita telusuri ini kalau misalnya ia adalah fi'il, fi'ilnya fi'il apa? Amar. Coba, tebak. Amar Kalau kita al-doa. fi'il ini fi'ilnya fi'il apa? Amar Amar. doa. Fi'il amar ya, sebagaimana apa? Kata yang semisal. Kira-kira kemana? Kalau kita kembalikan zi ini misalnya menjadikannya sebagai fi'il amar, coba fi'il madinya apa? Zaha. Zaha. Betul. Bagaimana Bu? Zaha. Bagaimana spellingnya? Ah, Zalaliha. Siap zal Baik. alif. Zaha yazihu zih. Zaha atau Zaha. Zaha atau yang ketiga? Zalaliha. Saya tulis ada tiga kata. Zaha Betul. pertama, Zaha yang kedua atau Zaha yang ketiga? Zaha yazhu. Zaha. Zaha. Kalau yang nomor satu Zaha yazhi. Amarnya nanti izhi, la tazhi. Berarti ini tak cocok ya? Tak betul. Tak cocok. Zaha yang nomor satu, Zaiha alif maksurah tak cocok. Nah, lalu kalau yang kedua, Zaha yazhu. Jadi yang ketiga lah maknanya. Yang ketiga Zaha yazihu. Uzhu. Zaha yazihu zih. Betul Ibu Halimah. Zaha yazihu zih. Nah, bagus ini, sorab kita udah bagus nih. Sebagaimana tor yatiru tir la tatir. Sara yasiru sir la tasir. Apalagi sala yasiru sil la tasil. Nah, dari segi bentuk ini seperti fi'il amar. Tetapi dari segi maknanya bukan perintah. Bukan amar, bukan perintah, bukan suruhan, tetapi maknanya adalah ahsanta. Doa Pak ya? Kapan ya? Ahsanta. Apa Pujian. artinya ahsanta? Pujian ke doa Pak? Ini pujian, appreciation. Oh, appreciation. Appreciation. Apresiasi ya. Ya, Kalau apresiasi. orang Indonesia nyebutnya mantap begitu. Kalau kita di sini suka bicara, oh mantap gitu, mantap. Itu zih. Jadi Bapak Ibu nanti kalau misalkan Bapak Ibu mau katakan, misalkan wah bagus, keren, itu bahasa Mesir ini zih dalam buku Al-Mumtaz ya. Bahasa Mesir. Zih. Artinya, Keren tuh orang Indonesia cakap maknanya keren kan Ustaz? ya, Jadi mungkin dari keren. Dari grand jadi keren. Masa dia tak nak pakai orang punya perkataan konon-konon, tapi kita tahu dia pakai. Iya, keren. Keren. Ahsanta. Nah, ini ungkapan. Jadi sebenarnya ini tidak bisa ditasrif ya, sebab ini ungkapan saja. Cuma tadi saya mengajak Bapak Ibu untuk Tahu tentang saraf. Kalau misalnya kita mau mengatakan ini fi'il amar, kemana padanannya, ke fi'il yang mana? Makanya ya ke fi'il rukun 3 ya. Sebagaimana tor ya tiru tir.
seterusnya. Nah, faqala Kisra zih wa kana fi urfihim wa kana fi urfihim wa kana fi urfihim idza qala hal maliku idza qala hal maliku li insani ujiza dhalikal insanu biqadrin muayyanin minan nabdi ujiza dhalikal insanu biqadrin muayyanin minan nabdi. Oke, faqala Kisra. Oke, kita lanjutkan ya. Faqala fa-nya huruf apa? Fa harful atfi. Qala fil madhi maktuf ya. Fil madhi mabni ala fathi bahwa maktufun ala qala sebelumnya. Kisra fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i dhammah muqaddarah 'alal alifil maksura. Oke. Zih. Ini apa ya? Ininya apa? Disebutnya zih. Apa? Fi'il amr li bukan kita kata bukan li doa Pak, bukan. Tak boleh cakap fi'il amr li doa. Sebentar, saya akan coba cek di kamus ya, barangkali ada penjelasannya. Sebentar waktu. Ya, baik Pak. Ini kan ungkapan yang mana asanta, tapi kamus menerjemahkannya, mengirobnya seperti apa? Saya akan coba lihat dulu, barangkali ada penjelasan. Zaha yazihu. Tidak ada ya di kamus. Ini sepertinya ini bahasa amiyah mungkin ya. Ya. Bahasa apa? Lahjah. Lahjah itu bahasa yang hanya dipahami satu kawasan tertentu saja. Bahasa pasar. Bahasa pasar, correct. Pasaran apa amiyah? Pasaran, bahasa pasaran. Yang digunakan oleh orang-orang yang saya tahu ya, orang-orang Mesir, terutama yang ada dalam buku ini. Ya, sehingga ini berarti kalau gitu karena tidak ada penjelasan dalam kamus sebagai fi'il atau sebagai isim, meskipun maknanya adalah santa, maka ini kita sebut aja ini kalimatun mabniyatun saja ya. Ya. Kalimat kata yang mabni saja. Mabni, ya Pak. Kalimah mabni. Kata yang mabni. Sebagaimana kalau misalkan kita mengatakan keren, kita apa cakapnya? Kan mabni kan? Mabni, ya. Kata yang ungkapan saja. Tidak ada dalam bahasa Arabnya. Ini pun bukan dari Arab yang dipahami oleh Arab sebagai sebuah lugoh, sebagai sebuah bahasa. Kan ada lugoh, ada darijah, ada lahjah. Nah, kalau bahasa Arab sebagai lugoh itu dipahami oleh seluruh pengguna bahasa Arab di seluruh dunia sepanjang zaman. Tapi kalau darijah itu di bawah itu, hanya dipahami di sebuah kawasan yang lebih kecil dari lugoh tetapi lebih besar daripada lahjah. Misalnya jika ada kata dalam bahasa Arab yang dipahami oleh seluruh orang Arab yang ada di Jazirah Arabia sampai ke Irak, sampai ke Syria, kemudian Oman, Bahrain dan sekitarnya, tentu saja kawasan Arab Saudi sekarang misalnya, itu berarti maksudnya darijah. Nah, tetapi jika ada sebuah ungkapan yang hanya dipahami oleh misalnya
hanya oleh orang Irak saja, Bahasa sementara pasar. kita, Bahasa orang dia Arab je yang lain lah. tidak paham, itu namanya lahjah. Lah, lahjah. Lahjatun. Nazi juga semacam bahasa lahjah. Sepertinya begitu. Ustaz, kenapa dia pakai urfihim? Kenapa pakai him? Kita tak jumpa mana-mana yang boleh menyebabkan penggunaan Tidak ada anas tu ya Bu ya. Tidak ada Anas. kata anas atau komun ya. Bagus, Hmm. bagus, bagus. Ya, oke. Baik, kita lanjutkan dulu. Makasih Bu, diingatkan. Wa kana fi urfihim bau apa coba? Harful ati lagi nih. Kan matuf kepada kola kan? Hmm. Sama harful ataf. Oke, karena fil madi. Oke. Fil madi. Mabni ala fathi. Mabniun ala fathi. Mabniun ala fathi. Terus fi urfim fi harfu jarin. Yarfim. Mabni ala sukun. Urfi majrur, oke ya, majrur. Mudhof kan? Mudhaf. If demi mutasil. Demi mutasil. Mabni ala Mabni sukun. ala sukun, oke. Fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Tapi mahali jarin. Mudhof. Mudhaf. Oke, betul. Mudhof ilaih. Terus, nah pertanyaan Ibu Sukati tadi, kenapa tiba-tiba muncul domir bermana jamak him? Domir kan pengganti. Kalau pengganti berarti ada kata zohir yang sebelumnya yang digantikan oleh him. Sedangkan sebelumnya kita tidak menyebutkan kata manusia atau yang bermana orang ramai, orang banyak ya di atasnya. Tidak ada kan? Tetapi kenapa di sini langsung tiba-tiba? Mungkin ada mangqablana tu Ustaz. Ya Bu, Mangqablana maknanya ada manusia yang orang-orang yang mengkoblana tadi di secara muqaddar ya, dikira-kira ya. Dikira-kira. Sebagaimana begini, dalam surat Al-Ikhlas kita baca ayat yang pertama bagaimana? Surat Al-Ikhlas, surat Qul ya, bagaimana kita cakap di awal ayat? Qul huwallahu ahad. Qul huwa Allahu. Huwa ini kan domir munfasil. Yang namanya domir itu berarti kan pengganti, menggantikan kata sebelumnya yang zohir. Nah sekarang niat Allah kan zohir, isim zohir kan. Nah di sini kenapa isim domir mendahului isim zohir? Bukan kul Allahu huwa ahad, bukan begitu. Tetapi kul huwa Allahu, domir dulu baru zohir. Biasanya zohir dulu baru domir kan seharusnya. Domir itu artinya pengganti. Berarti ada kata yang digantikan. Berarti kata yang digantikan itu datang sebelumnya di awal. Nah, dalam ayat surat Al-Ikhlas ayat pertama ini kita temukan domir munfasil mendahului isim zohir. Domir munfasilnya adalah huwa dan isim zohirnya adalah Allahu. Nah, kenapa di sini tiba-tiba isim domir didahulukan terlebih dahulu daripada isim zohir? Kerana Allah kata gitu. Nah, itu kan ada hikmahnya kan, ada hikmahnya. Nah, tentu saja ada hikmah, ada maksudnya kan. Nah, ini kurang lebih sama. Jadi ketika kita menyebutkan isim domir di awal, tidak ada penjelasan isim dohirnya mana, itu berarti kepala kita atau minda kita ya, pikiran kita diajak untuk membayangkan atau mengimajinasikan zohir itu siapa? Siapa yang dimaksud dengan zohir? Allah. Kata huwa di sini, ini domir yang tentu saja merujuk kepada yang zohir. Nah, tetapi zohirnya tidak disebutkan di awal. Nah, karena tidak disebutkan di awal, maka kita
disuruh oleh Allah untuk membayangkan, mengimajinasikan dohir yang ada dalam pikiran kita. Siapa itu? Ya tentu saja kita sedang ini ayat ini kan sedang berbicara tentang Allah kan. Maka huwa di situ adalah Allah. Tetapi Allah di sini tidak disebut sebagai sebuah lafaz, tetapi sebagai apa? Sebagai zat, bukan sebagai nama. Allah kan nama, Allah itu nama ya, lafzul jalalah kan. Tetapi di pikiran kita kan Allah bukan hanya nama, tapi kan Allah kan zat yang menuhani semuanya, yang menciptakan dan menjadi Tuhan untuk semuanya, Rabbul Alamina wa ilahun nasi ajmain. Nah, kemudian dijelaskan berikutnya, zat yang menciptakan, yang menjadi Tuhan, yang mengawas, yang mengurus itu adalah Allahu Ahad. Lalu Allah itu adalah penjelasan dari huwa. Nah, kenapa disebut domir dulu? Agar pikiran kita langsung membayangkan dohir yang ada dalam pikiran kita sesuai dengan pemahaman kita. Begitupun kata fi urfihim. Di sini him ini domir mutasil, domir kata ganti. Tetapi kata gantinya belum diketahui siapa yang menjadi isim dohirnya. Nah, karena tidak disebutkan isim dohir sebelumnya, berarti minda kita atau pikiran kita harus memiliki imajinasi kepada siapa him ini ditujukan. Berarti isim dohirnya muqaddar, dikira-kira. Ya, tadi Ibu Sukati menyebut mangkoblana yang di atas. Kan tadi gorosaman koblana. Fa'akalna wa nagrisunahnu liya'kula man ba'dana. Jadi bisa man qoblana atau bisa man ba'dana yang disebutkan dalam kalimat sebelumnya yang disebutkan oleh orang tua yang renta tadi. Atau juga him ini bisa kita takdirkan kepada Anas pada masa Kisra hidup. Begitu barangkali. Begitu ya Bu ya. Oke, jadi him ini secara nahwu him adalah domir muttasil mabniun ala sukun mudhafun ilaihi fi mahalli jarri mudhafun ilaihi. Nah, Bapak Ibu semua, karena kan yang sibul isma wa yarfa'ul khobar, betul tidak? Karena itu yang sibul yarfa'ul isma wa yang sibul khobaro, betul kan? Nah, Nah, kalimat kana fi urfin idza qala al maliku lil insanin ujiza dzalika al insan bi qadri muayyanin minan nabi. Mana isim kananya? Kalau kita cakap fi urfin sebagai isim kana mungkin tidak? Tidak. Fi urfin fi huruf jar kan? Kalau ada jar majrur itu tidak mungkin menjadi isim kana, sebagaimana tidak mungkin menjadi mubtada. Maka fi urfim adalah khobar kana, fi urfim fi mahalli nasbin khobaru kana. Kalau ada jar majrur kemudian diawali oleh kana, maka jar majrur itu adalah khobar kana muqaddam. Atau kalau bukan muqaddam, khobar kana saja. Nah, masalahnya karena belum ada isimnya di sini nih. Mana isimnya? Nanti kita akan lihat. Belum ketemu. Baru ada khobarnya saja fi urfin. Namanya khobar kana karena didahulukan, berarti khobar kana muqaddam. Idza qala hal maliku idza harfus syarti mabniun ala sukun qala fi'il madhi mabniun ala fathi ha ini adalah dhamir muttasil mabniun ala sukun fi mahalli apa? Maf'ulun bi. Nah, fi mahalli apa berarti? Fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin maf'ul bi, betul Ibu Sadia. Maf'ul bi dari mana? Dari kata apa? Qala. Dari qala.
Nah, qala fi'il madi. Mana fa'il dari qala? Al-maliku. Al-maliku. Apa cirinya fa'il dari kata maliku? Marfu. Doma marfu ya. Al-maliku fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun dhahiratun fi akhirih. Linsanin li harfu jarrin mabniun alal kasri insanin majrurun bi'li wa alamatu jarri kasratun dhahiratun fi akhirih. Sudah. Majrur biasanya kita temukan itu kan marifat. Tetapi majrur boleh berupa kata nakiro jika majrur itu belum diketahui maksudnya, belum dikenali maksudnya. Masih nakiro, masih mungkar, masih sesuatu yang diingkari, belum dikenali. Ujiza, Bapak Ibu semua, ujiza ini fi'il atau isim? Fi'il Fi'ilnya fi'il majhul. apa? Madhi atau mudhari atau amar nahi? Majhul. Fi'il Majhul, Ustaz. madi, dia majhul. Ya, madhi betul. Fi'lun madhin majhulun. Ila. Majhulun. Fi'il madhi majhul. Fi'il madhi maklumnya apa nih? Ujiza. Ajaza. Ajaza. Ujiza. Aqama. Uqima. Amata. Umita. Ahala. Wahila. Ajaza. Ujiza. Ajaza ini mazid berarti ya. Ajaza ini maklumnya ajaza. Mujaradnya jaza. Nah, ajaza itu apa artinya? Dihadiahkan, Memberi diberi. hadiah sama dengan ahda. Bahasa Arab yang lainnya adalah ahda. Nah, ahda menghadiahkan. Kalau ujiza maknanya diberi Dihadiahkan. hadiah atau dihadiahi. Gitu ya, ajaza ujiza. Jadi fi'il madhi ujiza adalah fi'il madhi majhulun. Nah, kalau ada fi'il majhul apa sesudahnya? Naibul fa'il. Naibul fa'il mana naibul fa'il? Zalika. Nah, dzalika ismul isyarah mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in naibul fa'il. Fa'il. Fi mahalli raf'in naibul fa'il. Tulisannya kecil-kecil ya karena nggak cukup. Dzalika ismul isyarati fi mahalli raf'in naibul fa'il. Ismi isyarah mabni 'alal fathi ya. Al insanu badalun Badal zalika. badalun lidzalika wa badalul marfu'i marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun dhahiratun fi akhirih. Jadi al insan ini adalah badal marfu', badal kepada zalika yang kedudukannya marfu' Marfu'. karena menjadi naibul fa'il kan. Ya. Biqadrin muayyanin biharfu jarin. Ini badal apa nih, Ustaz? Ini badal mutabik. Badal Mutabik. kul min kul. Kul min kul. Zalika dan al-insanu huwa. Dia juga. Kul dan kul. Tidak ada yang terpotong. Tidak ada yang terbagi. Kul min kul lah, Ustaz. Ya boleh kul. Iya kul min kul betul. Badal mutabik boleh atau badal kul min kul. Setara. Atau keseluruhan. Kalau ba'dal ba'din min kul kan sebagian dari keseluruhan. Ini mah kul min kul. Dzalika itu satu sosok, al-insan satu sosok. Nah, sosok dzalika dan sosok al-insan itu sama orangnya, makanya kul min kul. Kullun min kullin. Kullun min kullin. Kullun seluruh, min kullin dari seluruh. All from all gitu ya. Seluruh dari seluruh. Kul min kul. Oke, terus biqadrin muayyanin qadrin majrurun. Sudah ini mudah. Wal matu jari kasratun dhahiratun fi akhirih. Muayyanin apa nih? Sifat. Ilahi. Natun liqadrin. Wa natul majruri majrurun. Wa alamatu jari kasratun dhahiratun fi akhirih. Oke?
Minan nabdi, min harfu jarin lagi. Min harfu jarin. Oke. Oke, terus an-nabdi majrurun wa alamatu jari kasrah dhahira fi akhirih. Nah, tadi kita belum selesai. Wa kana fi urufin idza qala al-maliku li insanin ujiza dzalikal insanu biqadrin muayyanin minan nabdi. Bapak Ibu semua. Tadi fi urufin adalah khobar kana muqaddam. Nah, kita belum menemukan kana Isim dia. Isim kita belum kana. menemukan isim kana. Mana isim kananya? Oh ya, idza qala kan idza itu huruf syarat ya. Mana jawabu Syarat. syartinya? Mana jawabu syarti dari idza qala hal maliku? Jawabu syartinya adalah ujiza dzalikal insanu biqadrin muayyanin minan nabdi. Berarti jumlah fi'liyah ujiza dzalikal insanu biqadrin muayyanin minan nabdi itu adalah jawabu syarti dari kata idza qala hal malikul insani. Nah, baik. Mana isim kana? Isim kananya adalah idza qala hal malik wa jumlatu idza qala hal malikul insanin ujiza dzalikal insanu biqadrin muayyanin minan nabdi fi mahalli raf'in ismu. Isim kana. Isim Kana. kananya berupa jumlah panjang. Dia panjang-panjang tu. Begitu. Kalau orang nak memberi makna, dia kena tahu panjang gitu. Kalau dia tidak untuk terjemahkan, dia tak payah panjang-panjang Ustaz. Dia faham je. Iya betul. Kalau tujuannya untuk memahami, tak perlu i'rab panjang-panjang, betul. Toh kan kita sudah paham ya. Oke. Bagi semua mungkin kita perlu bertanya nih, kenapa idza qalaha, ha ini kembali ke mana? Ada yang bertanya tadi? Belum ada yang bertanya ya? Idza Belum. qalaha, ha ini kemana? Pada Z. Nah, kepada zi. Zi ini kenapa menggunakan ha? Ha itu muannas atau mudzakkar? Dia tu ha tu muannas Ustaz. Muannas. Berarti zi ini kata mudzakkar atau kata muannas? Dia kata Tak tu nampak. muannas. Ikut ha Kenapa disebut muannas. Karena adalah sebuah kalimatun kan? Oh. Makanya menggunakan qalaha bukan Kalimat. qalahu. Oh, sebab dia sebut kalimah. Ya kalimah kan sebagai kata muannas. Muannas. Makanya karena zih dianggap sebagai kalimatun sebuah kata, maka gunakan qalaha. Tapi jangan salah, bisa saja nanti kita mengatakan idza qalahul maliku. Nah, kalau kita mengatakan idza qalahul maliku, berarti hanya kemana? Ke zih juga. Lalu zih kenapa tidak qalaha? Karena zih sebagai lafdun mabniun lafal. Lafdun mudzakkar kan? Jadi kita bisa mentakdirkan, mengira-ngira sebuah kata yang sesuai. Kita boleh cakap idza qalaha, kita boleh cakap idza Idza qala. qala. Tinggal kita sesuaikan dalam indah kita takdirnya ke mudzakkar apa, kata apa. Atau Kalau ke atau muannas muannas. katanya kata apa. Gitu. Zih kana wa kana fi urfin idza qala al maliku lil insanin ujiza dzalikal insanu biqadri muayyanin minan nabdi. Nah, ini ada kata yang mungkin kita baru dengar ya. Wa kana fi urfihim, dan dalam kebiasaan mereka pada masa itu, pada masa Kisra, apabila kata zi diucapkan oleh seorang raja kepada seseorang, ujiza dzalikal insanu, orang itu Itu akan diberi adalah hadiah biqadrin muayyanin minan nabi, dengan kadar tertentu minan nabi daripada dari duit. dirham atau dinar. Dirham atau dinar. Dinarun au dirhamun. Apa ya, mata uang ya bahasa Ya. kita. Dengan apa? Daripada Dengan dolar atau rupiah, kalau dalam bahasa Indonesia yang rupiah. dolar ataupun rupiah. Rupiah atau uang lah gitu ya, mudahnya dengan uang ya. Kadar tertentu dengan jumlah tertentu dari uang begitu. Zaman dulu tidak ada fulus, pakai nabdun untuk bahasa mereka. Sudah
Kita teruskan sedikit lagi. Nah, fadufi'a dzalikal qadru ila syaikhi. Fadufi'a dzalikal qadru ila asy-syaikhi. Ini bahasanya meskipun ada kosakata yang bagus, secara uslub ini uslubnya sederhana. Maksudnya sederhana, tidak terlalu tidak terlalu repot, tidak terlalu bingung, tidak terlalu membingungkan. Relatif simpel ya uslubnya. Ada syai' al-fawri. Baik. Fadu fi apa, huruf apa Bapak Ibu? Harful Atau 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 kenapa? Karena dufi'a fil madi. Sebelumnya ada tidak? madi Fil madi banyak. Wa kana fi urufim, kana fil madi kan? Yang paling dekat dari kata udufi'a itu kana. Gitu. Jadi fanya harful afi, dufi'a filul madi. Ini maklum atau majhul? Majhul. Majhul. Madi maklumnya apa? Maklumnya dafa'a. dafa'anya dia. Kalau ada majhul berarti sesudahnya ada apa? Naik fa'il. Fa'il. Dalika ismul isyarah mabni ala fathi fi mahalli raf'in Naibul fa'il. fa'il. Oke, bagus. Al-qadru, apa al-qadru? badal Badalun li dalika wa badalul marfu'i marfu'un wa badalul marfu'i marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun dhahiratun fi akhirih ila harfu jarrin mabniyun ala sukuni asy-syaikhi majrur wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih alal fawri ala harfu jarin. Ini bertumpuk ya huruf jar, ada dua ya. Ala harfu jarin mabnin ala sukun ala fawri majrurun wa alamatu jarri kasrah dhahira fi akhirih. Sudah. Mana hadhil jumlah? Fadu fi dzalikal qadru. Kemudian apa tuh? Jumlah uang tadi Dibayar kepada syekh. ila syekh, kepada lelaki tua tersebut alal faur. Mana alal faur? Ini bagus. Serta merta. Bahasa Melayu serta merta ya, oke. Serta merta, oke. Di Indonesia juga ini digunakan, tapi biasanya dulu ini digunakan. Kalau sekarang sudah jarang digunakan. Serta merta. Nah, bahasa sekarangnya langsung. Betul. Langsung. Serta merta. Bagus. Ini saya jadi teringat, ini bahasa yang dulu kita sering gunakan, tapi sekarang sudah jarang ya di Indonesia. Serta merta. Di Melayu Sampaikan masih banyak digunakan Ibu ya? kita masih gunakan serta merta atau langsung, tapi langsung lagi senang ah. Oh, langsung satu kata ya. Kalau serta merta ada dua kata. Serta merta. Tapi sedap juga serta merta. Serta merta. Ya. Sebagaimana betul hitam pekat, merah menyala, serta merta. Jadi kuat gitu. Serta merta. Hitam legam. Hitam legam. Betul. Hitam legam. Kapan-kapan penguat gitu ya. Baik, alal faur ini bisa kita gunakan kalau kita membuat uslub atau kita buat kalimat dalam bahasa Arab, baik dalam tulisan maupun dalam ucapan. Misalnya teman saya datang ke rumah saya. Nah, saya langsung menyambutnya dengan senang hati. Langsung sini maknanya alal faur. Faqabiluhu alal faur bisururin wa sa'adatin. Alal faur, langsung serta merta.
Baik. Kita lanjutkan. Kita tak boleh lanjut kata Ustaz, dah pukul 9.30. Sudah cukup ya? Waktu dia. Baik. Sambung minggu Nafadu depan. fi dzalika al-qawlu ila syaihi 'ala al-fawr. Ini kisah yang sangat menarik, bercerita tentang seorang raja dengan seorang lelaki tua. Nah, ini nanti ada kalimat yang sangat bagus nih yang dikatakan oleh orang tua. Dan Bapak Ibu boleh boleh baca ya dulu. Nanti sambil kita renungkan bersama maksud dari kalimat dalam teks. Sampai duit Kisra habis. Bagaimana Ibu? Ustaz, sebelum Pasal orang tua Ustaz, tu pandai kan. Jadi Sudah. bila dia jawab Sudah, semua sampai ahsanta. Kisra. Duit dia pun habis. Segera beranjak dari tempat sebab takut habis uangnya. Sebab cerdas sekali orang tua ini, sangat cerdas ya. Iya, betul, bagus ini. Ustaz, Kita tertawa-tawa baca kalimat ini. Baik, Ibu Cukup Sadia sampai nak sini ya? tanya. bagaimana Ibu? Ustaz, sebelum Ustaz keluarkan ayang uyung, Ustaz tarjim semula Ustaz. Nak semak saya tulis betul ke salah. Bagaimana Ibu? Ustaz terjemahkan semula, saya nak tengok saya tulis betul ke salah. Dari awal. Betul. Oke, baik. Yang malam ni punya. Yang malam ini saja atau malam sebelumnya juga? Malam ini punya. Malam ini, Mana-mana malam ini ya. Baik. Faqala, silakan tengok buku Al-Mumtaz jilid 1 halaman 105, baris keempat. Baris keempat. Faqala ayyuha syaikhu laisa hadza awana gharsika zaituna li'annahu syajarun bati'un nama'i wal ithmari wa anta syaikhun harimun. Raja berkata, wahai lelaki tua, ini bukanlah masamu untuk menanam pohon zaitun, karena pohon zaitun adalah pohon yang lambat tumbuh dan berbuah, sedangkan engkau sudah tua renta, sudah tua bangka, sudah sangat tua. Faqala syaihu, kemudian lelaki tua itu berkata, menjawab, ayyuhal malik qad gharasa man qablana faakalna wa nagrisu nahnu liya'kula man ba'dana. Wahai raja, sungguh orang sebelum kami telah menanam, kemudian kami makan apa yang mereka tanam. Wa nagrisu nahnu liya'kula man ba'dana, dan kami hari ini menanam untuk dimakan orang-orang sesudah kami. Faqala Kisra zih, raja berkata, mantap, atau kamu baik, kamu bagus. Zih. Wa kana fi urfihim idza qala al-maliku lil-insani ujida dzalika al-insanu biqadrin muayyanin min an-nadhi. Dan menurut kebiasaan mereka, atau dalam kebiasaan mereka, jika kata zih diucapkan oleh seorang raja kepada seseorang, maka orang tersebut akan diberi hadiah dengan jumlah tertentu berupa uang. Fadu fi dzalika al-qadru ila syaikhi 'ala al-fawr. Kemudian sejumlah uang tersebut dibayarkan kepada lelaki tua itu segera Secara langsung. seperti itu. Begitu Ibu Sadia. Betul Ibu Sadia. Betul. Sedap ceritanya. Sudah benar ya? Sudah benar. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa shalla rabbuna ala nabiyyi Mustafa habibina. Oyong ayam. Alhamdulillah selesai belajar kita malam hari ini. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak atas kebersamaan belajar dan interaksi yang baik. Semoga ini menjadi silaturahim kita bersama. Sesungguhnya InsyaAllah. kita belajar ini adalah silaturahim, bukan hanya belajar bahasa Arab, tetapi dengan ini kita saling menyambungkan silaturahim kita, sehingga kita saling memberikan kan panjang silaturahim itu memanjangkan usia ya Bu ya. Oh iya. Insya Allah kita Insya Allah. tertawa bersama, kita tersenyum bersama, kita berpikir bersama, kita berbagi di antara kita, sehingga kita insya Allah semakin bahagia, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Amin. Itu saja Bapak Ibu semua, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kebersamaannya belajar, dan mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, kekhilafan dan juga kelupaan. Nakhtatim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.
Nakhtatim bilhamdalillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazilan. Syukran katsiran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Syukran Pak. Terima kasih banyak. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat, sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.